Kalau pengen terbebas dari hutang riba, terbebas dari cicilan, ya bahkan bisa merubah nasib Anda, lakukan 2 langkah terapi lunas hutang. Sudah saya praktekkan. Dulu pernah terlilit cicilan riba, bahkan pernah punya hutang lebih dari 500 juta. Dengan 2 langkah terapi lunas hutang ini, alhamdulillah Allah tolong, Allah lunasi hutang. Diberikan jalan kemudahan, diberikan bisnis yang barokah. Hingga akhirnya sekarang saya bisa beli apapun dengan cara cash. Punya bisnis yang terus bertumbuh. Masya Allah. Ya, dengan 2 langkah terapi lunas hutang. Langkahnya yang pertama apa, Master? Kita ulangi lagi sebentar. Langkah yang pertama, yang paling utama adalah terapi hati. Supaya Allah ampuni dosa riba kita, supaya Allah tenangkan hati kita, supaya Allah berikan jalan kemudahan. Bagaimana terapi hati? Lakukan amalan langit, yaitu zikir, tobat, dan sholawat. Zikir tobatnya tadi seperti apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, minimal 100 kali sehari. Sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dawamkan 1000 kali sampai 10.000 kali sehari. Teman-teman ada yang mau tahu nggak? Langkah terapi yang kedua ini hasil penelitian ilmiah. Dengan langkah terapi lunas hutang yang kedua ini, tidak hanya akan membuat hutang Anda lunas, tapi dengan langkah yang kedua yang akan saya jelaskan ini, bisa merubah nasib Anda atas pertolongan Allah. Sudah diterapkan oleh ribuan orang, bahkan hasil penelitian ilmiah para ilmuwan dunia. Teman-teman yang saat ini terlilit hutang, terpuruk, bisa berubah 180 derajat, bisa kayak berkah. Ya, bisa jadi miliarder. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, siapa yang pengen benar-benar sungguh-sungguh yakin pengen jadi orang kaya, tapi kayaknya berkah? Banyak uang, tapi banyak uangnya yang berkah. Allah itu punya nama, punya sifat Al-Mughni, Maha mengkayakan. Jadi mudah bagi Allah membuat Anda kaya. Yang penting tahu caranya. Ya. Yang penting tahu caranya. Di alam semesta ini semuanya ada aturan main, ada hukum-hukum alam semesta, ada sunnatullah, ada rumusnya. Ya, maka langkah terapi yang kedua ini hasil penelitian ilmiah, dan ini ada juga dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, maka yang ketik saya perhatikan, langkah pertama untuk lunas hutang, yang pertama terapi hati, yaitu dengan amalan langit. Kita bahas sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah terapi pikiran bawah sadar. Langkah yang pertama terapi hati, langkah yang kedua terapi pikiran bawah sadar. Mungkin teman-teman banyak yang baru mendengar kalimat pikiran bawah sadar itu apa, Master? Oke, kita jelaskan sebentar. Pikiran bawah sadar hasil penelitian ilmiah, ya. Para ilmuwan menemukan fakta bahwa di dalam otak kita, dalam otak manusia ada sebuah ruang yang disebut dengan pikiran bawah sadar, atau bahasa ilmiahnya disebut dengan subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Apa fungsi dari pikiran bawah sadar yang ada dalam otak kita? Hasil penelitian para ilmuwan dunia, pikiran bawah sadar ini terkoneksi dengan hukum-hukum alam semesta, atau yang disebut dengan law of attraction, hukum-hukum alam semesta atau sunnatullah. Ya. Ketika kita tanamkan magnet kaya, akan menarik kekayaan di alam semesta. Itu hasil penelitian ilmiah, teman-teman. Ketika kita tanamkan magnet keberuntungan, akan menarik keberuntungan di alam semesta. Ketika kita tanamkan magnet sukses, akan menarik kesuksesan di alam semesta. Tapi sebaliknya, mohon maaf, ketika tertanam magnet miskin, nah ini yang bahaya. Ketika tertanam magnet miskin, mau kerja keras 24 jam kek, berpuluh-puluh tahun sampai pensiun, gak bakal kaya. Mau bisnis sebagus apapun orang-orang bisnis ini sukses, Anda bisnis itu tidak akan sukses. Kenapa? Di sini yang salah, di pikiran bawah sadar. Dan ini hasil penelitian ilmiah. Nah, mungkin ada yang bertanya, Master, ada nggak dalilnya? Ada nggak keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis? Ada. Perhatikan, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Catat, surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada di dalam dirinya.
Kalimat sederhananya, Allah tidak akan mengubah nasib Anda meskipun kerja keras, meskipun bisnisnya bagus, sebelum Anda ubah dulu apa yang ada di dalam diri Anda, kata Allah. Lalu apa yang harus diubah di dalam diri kita ya Allah? Jawabannya ada dalam hadis kursi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ini rumus.